materi kali ini, yaitu Bapak akan menjelaskan tentang dinamika kelompok. Ini penting ya, tentang apa? Tentang apa? Ya, dinamika kelompok. Di sini ada yang tahu tentang dinamika? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu tentang dinamika? Tidak ya? Oh, baik, di sini Bapak jelaskan tentang dinamika itu sendiri. Pengertian berasal dari kata dinamika. Dinamika ini artinya interaksi. Dinamika ini adalah interaksi. Kelompok itu adalah kumpulan individu. Jadi kelompok atau kumpulan individu. Jadi didefinisikan dinamika kelompok, suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis. Hubungan apa? Psikologis. Jadi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan yang memiliki psikologis. Apa itu psikologis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Psikologis itu adalah seperti perilaku, tingkah laku. Jadi banyaknya berbagai macam orang di dalam kelompok itu, sehingga dikategorikan dinamika kelompok. Jadi dalam suatu organisasi, berbagai macam kriteria seseorang, kriteria anggota. Makanya di sini Bapak berikan pemahaman tentang dinamika kelompok. Apa itu dinamika? Dinamika apa? Interaksi. Bapak ini apa itu dinamika? Interaksi. Kemudian kelompok, kumpulan individu. Didefinisikan apa? Suatu kelompok yang terdiri dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis. Jadi dalam suatu kelompok itu ada perbedaan-perbedaan, berbagai macam perbedaan. Disinilah Bapak berpemahaman. Jadi ketika ada perbedaan itu, jangan sampai ada perpecahan. Berbeda pendapat boleh, tetapi tidak boleh sampai pecah. Oke, jelas ya? Tidak boleh sampai bercerai-berai dalam suatu organisasi OSIS. Tidak boleh mementingkan suatu kelompoknya karena dia di pramuka, saya harus banggakan pramuka saya, atau begitu sebaliknya Premier, saya harus. Kalau untuk menjalankan misi OSIS, ya harus OSIS ya, kecuali kalian sudah menuju organisasi masing-masing. Inilah pentingnya tentang dinamika kelompok. Oke, kita lanjut. Fungsinya di sini ada beberapa. Halo, perhatikan sini. Nanti Bapak ingin bertanya dengan kalian. Ya. Oke, yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Mengatasi persoalan hidup atau persoalan dalam suatu organisasi itu. Ya, jadi di sini kita punya peran dalam organisasi, dalam kelompok itu harus membentuk kerjasama, ya, yang saling menguntungkan dalam organisasi. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Jadi sesuatu apa tugas-tugas atau divisi-divisi atau bagian-bagian dari lembaga itu harus mudah untuk dikerjakan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Ini fungsinya dinamika kelompok. Jadi ada pekerjaan yang sulit, ini kita pecahkan bersama. Jadi umpamanya kita sulit untuk mengatasi persoalan tentang latihan. Contohnya OSIS itu kan mengatasi semua organisasi.
umpamanya di organisasi sebelah kurang latihan. Apa sih permasalahannya? Ini harus kita ketahui. OSIS harus memantau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain ya. Umpamanya di sisi kurang latihan anggotanya, dia harus perhatikan, cari ketuanya. Bro, ini bagaimana organisasimu? Siapa jarang latihan anggotanya? Contohnya di sisi ini, kenapa jarang latihan? Apa kendalanya? Itu harus dicari tahu oleh lembaga OSIS, karena dia memayungi semua lembaga, semua organisasi yang ada di sekolah itu sendiri. Oke, paham sampai sini ya? Nah, kemudian menciptakan lingkungan yang menyenangkan, yang demokratis, tidak mementingkan suara tersendiri. Wah, suara saya yang paling bagus, saya yang paling jago. Kumiu tidak, terus kumiu. Saya saja yang bicara. Kumiu jelek. Walaupun dia itu bahasa kailinya kulu-kulu, tetap diambil pendapat, ditampung aspirasinya, didengar dia punya pendapat. Tidak boleh langsung kita no comment. Say no to drug. Oke? Jadi sampai sini tidak boleh, harus kita tampung dulu. Kita dengar pendapat mereka. Umpamanya dia kurang kasihan, kurang paham, masih bicaranya masih tahambur dari A sampai Z, dia langsung ke Z, tidak berurutan. Ya kita harus maklumi, kita harus tampung semuanya, kita kumpulkan dia punya aspirasi pendapat. Oke? Paham ini kan? Nanti jadi pengurus nanti, dia lagi bicara, tak usah, jelek dia punya bicara itu, muncrat. Tidak ya, jadi kita dengar saja pendapatnya, kita catat, kita dengar, baru kita putuskan bersama. Apakah bisa diterima dia punya pendapat atau tidak? Nah itu belum bicara dia. Nah itu kita bisa tampung kalau dia kita kumpul, kita sepakati bersama apa, sepakat tidak dia punya pendapat. Kalau tidak, itu yang masalah, karena itu keputusan bersama. Umpamanya si A bagus, B tidak bagus, tapi dalam musyawarah demokratis kita berbicara, umpamanya kita pilih yang A, tidak ada masalah, karena kita memilih dalam suatu musyawarah. Paham sampai sini ya? Jangan karena mentang-mentang saya ketua, sana kau. Sana. Tidak, tapi diputuskan dalam rapat. Ini kamu kerja yang ini, kamu kerja yang ini. Kecuali dia sudah diberikan tugas tidak menjalankan dengan baik, nanti ketua atau siapapun dari pengurus itu rapat, bro, kamu punya tugas yang diberikan tidak dijalankan dengan baik, tidak lancar, apa masalahnya? Itu yang harus dipantau terus. Oke? Kemudian kita lanjut. Tujuan umum dari dinamika kelompok itu memberi kesempatan kepada peserta untuk menyadari dengan mengenai tenaga-tenaga yang bekerja di dalam dirinya. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada masing-masing individu-individu itu untuk sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak boleh kita berikan bukan porsinya, kita kasih, kita beri, jangan sesuai dengan kemampuan. Tapi di sini harus proses belajar. Kalian harus coba, tidak boleh tidak coba, harus belajar. Karena kalian masih tingkat SMP, MTS, harus terus mencoba, latihan terus. Saya tidak tahu, harus tahu, belajar terus. Ya, coba. Saya mau jadi ketua, coba. Tidak ada di sini proses untuk menjadi pemimpin. Kita lanjut. Tujuan khusus, tadi tujuan umum.
Yang pertama, menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Tugas-tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Umpamanya ada tugasnya yang sudah diberikan, umpamanya baksos, seandainya ini program kerja dari OSIS, baksos lingkungan, umpamanya tidak tahu jangka apakah, jangka pendek atau jangka panjang, itu harus tugas apa? Itu tugas kelompok, harus diselesaikan terdahulu tugas-tugas itu. Kemudian yang kedua, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok. Dia harus sensitif, bro. Dia harus peka. Dia harus kalau dia temannya ini sudah mulai menjauh, apa masalahnya? Kenapa dia sudah jarang datang rapat? Itu harus peka. Semua anggota harus peka. Peka tahu, sensitif, mengetahui anggota-anggotanya, ya, mengetahui anggota-anggotanya. Dia harus peduli juga. Jangan sudah kelaparan temannya, tidak ada dilia-lia, anggotanya mau minum sebentar rapat ini, sudah 5 jam dia bicara terus, rapat terus. Nanda sama sudah orang ini, sudah haus. Apalagi kalau bahasa kirinya lapar, sudah tidak mengande. Nabos sudah kenyang ya. Lapar apa? Aratai. Aratai. Artinya dia sudah lapar. Terus dia gosok rapat. Tambah lagi 1 jam kemudian. Belum selesai ini. Sudah. Solari anggota. Sudah juga kamu sendiri yang rapat. Ini bahaya. Ya. Ini tidak peka dia dengan anggota. Akhirnya besok-besok mau rapat, tidak mau dia. Pasti dia pintu ini 10 jam ini. Tidak usah dia datang. Bukan tambah pintar, tambah error kita ini rapat ini. Jadi kalau mungkin di situ disediakan konsumsinya, minumannya, pizzanya, chickennya. Narasampu rapatnya. Ini yang harus kita pahami. Kalau itu kita tidak pahami, kita tidak sensitif dengan anggotanya kita, lari kita punya anggota. Begitu juga di organisasi lain, di Pramuka, di PMR, di BCC, di Paskibra, lari. Sudah 7 Paski ini latihan terus, tengah mati panas matahari ini. Iya. Sampai suruh uap semua ini apa-apa, mengalir semua ini keringat. Ketua bilang latihan terus. Nanti sudah rubuh semua anggota baru bilang capek dan. Jadi kita harus sensitif ya sebagai anggota atau kelompok dari tim-tim organisasi itu harus peka. Oke. Paham sampai sini ya? Itu harus ada. Oke. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati, menghargai pendapat orang lain. Oke? Jadi yang ketiga ini apa? Menimbulkan rasa solidaritas, kebersamaan, bro. Kita harus kalau satu makan semua, minum semua, pergi sholat semua, jatuh jurang semua. Bukan berarti itu ya. Contohnya biasanya orang, bro, kau belum minum ini. Minum apa? Minum sagu ya. Ayo kita mau bersama-sama. Itu bukan kerjasama ya. Itu bukan solidaritas. Itu kesesatan. Kita bro, kamu tidak solid kungyu ini. Itu bukan ya. Itu bukan. Solidaritas itu dalam hal-hal yang positif. Jangan
mabuk, obat-obatan terlarang, narkotika, narkoba. Nah, itu tidak boleh. Bro, aduh, buangan besar saya bro. Ayo kerjasama kita, bro. Teman saya itu juga salah juga ya. Ada hal-hal yang harus dalam organisasi itu yang paling penting dalam solidaritas. Tapi mungkin dari situ juga akan terbentuk kerjasama. Iya, bisa saja solidaritasnya mabuk, iya bisa saja terbentuk, iya. Tapi itu hal yang negatif. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Itu bukan solidaritas, itu keburukan yang kita timbulkan. Ya, akhirnya menghancurkan orang lain. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Oke? Yang ke berapa ini? Apa itu? Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Lu tidak boleh tutupi. Kalau ada masalah, aduh saya ini tidak sebenarnya, saya dulu sebenarnya, itu tidak boleh tutupi. Atau ada kesalahan-kesalahan anggota yang tidak enak dengan anggotanya karena dia seandainya dia buang sampah sembarangan. Ini anggota ini buang sampah sembarangan. Contohnya anggota PCC. Anggota PCC itu dilarang sekali buang sampah sembarangan. Umpamanya dia, kalau perlu mereka kantoni. Kalau dia buang sampah sembarangan, umpamanya anggota, itu harus dia lihat, tapi dia malu. Itu harus dirapatkan. Begitu juga dengan anggota yang lain tidak enak, umpamanya pramuka lihat anggotanya ini bermain terus, ini anggotaku ini sudah orang LKBB setengah mati, ini sudah berbaris ke sana kemari, lurus tegak terus, tidak ada dia perhatikan, cuma dia miring-miring. Itu tidak boleh disimpan. Dia harus dirapat. Ini PMR disuruh obat kaki, dia pilih obat kepala. Dede, apakah kamu mendengar suaraku? Kan biasa begitu, ada yang PMR. Dede, apakah mendengar suara? Tidak, tapi saya mendengar suara hatimu. Wah, ya, kita harus terbuka. Tidak boleh ada menyimpan sesuatu yang mengganjal dalam suatu kelompok untuk bagaimana kelompok itu bisa berjaya. Tidak boleh kasih tanya saja dalam rapat. Tidak boleh tegur, halo, ketemu sisi kau, kurang ajar. Itu tidak boleh. Dipanggil dia, hey bro, sini bro, kita dulu rapat dulu. Kita kumpulkan semua anggota, kita rapat. Ini si fulan membuang sampah sembarangan, ini tidak boleh. Ya, maka keputusan rapat dia disanksi dari suatu organisasinya masing-masing. Begitu juga pramuka, PMR, paskibra. Ya, jangan diteriak, wah nganganya kamu sudah orang dengar semua. Itu bukan menasihati, tapi kamu mempermalukannya. Kalau kau ingin menasihatinya, nasihatilah dia tatap dengan berduaan atau dalam kelompok organisasi itu. Jangan di luar dari organisasi, jangan di luar dari organisasi tahu. Paskibra sudah tahu, pramuka sudah tahu, ini kejelekannya ini. Berarti itu bahaya. Tidak boleh kita punya keburukan ditahu oleh orang lain. Harus kita rapat. Oke, kemudian kita lanjut. Menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Ya, itikat yang baik. Ya, tidak boleh iri hati ya. Saya mau lomba nih, yang ini jago. Yang dia lagi. Padahal memang dia bisa miring-miring. Ya, karena ini teman yang satu malas latihannya tidak serius,
Jadi jangan iri hati, karena dia punya kesungguhan ya. Tidak boleh sampai ada buruk sangka, harus ada itikat baik. Oh iya silakan, karena dia memang terbaik. Kau tinggalkan saya diriku, karena dia yang terbaik. Ya, anjay. Anak kau sekarang ini anjay. Apa artinya anjay? Anjay itu orang yang luar biasa. Kalau bahasa gaul orang Jakarta bilang. Dulu bapak di Jakarta lama, Jalan Kartini atas. Hei kameramen, kalau so capek kasih badiam di sini. Lama ini 1 jam. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pentingnya dinamika kelompok. Ini penting. Yang pertama, individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam kelompok atau masyarakat. Ya, tidak boleh ya. Tidak ada yang namanya sendiri-sendiri. Menjalankan suatu organisasi harus bekerja sama. Tidak boleh. Saya so jago, saya paling jago di sini, saya paling jago di pramuka. Yang lain kul kecil, nggak jago. Saya paling jago di PMR, saya paling jago di bisnis. Itu tidak boleh. Baik pasti hancur itu organisasi kalau begitu. Iya, lomba sendiri jo ngana, LKBB sendiri jo di situ. Itu tidak bisa ya. Atau pergi angkat sampah sendiri jo. Pergi jo ini kali ini di sekolah ini nggak mau angkat sendiri itu sampah. Itu tidak boleh seperti itu ya. Tidak mungkin hidup sendiri. Harus bekerja sama. Pasti dalam bekerja sama itu pasti selesai masalah. Yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya atau dalam kelompok. Pasti kalau itu dia bekerja sama, pasti semua permasalahan dalam organisasi itu pasti terselesaikan. Yang ketiga, dalam masyarakat besar atau kelompok perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Komyu khusus LKBB, Komyu pioneering, Komyu Simapor untuk persiapan lomba. Supaya jalan semua. Begitu juga dengan Paskibra ya semua. Ini khusus untuk pengirat bendera dirapatkan hari Senin Komyu. Jangan semua latihan umpamanya ini semua akhirnya yang latihan yang lain tidak terlaksana. Begitu juga dengan PMR. Ini semua pelatihanmu satu kali pengobatan semua. Tapi harus dibagi dia punya tugas-tugas. Kamu contohnya PMR pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, perawatan keluarga. Ya itu harus dibagi supaya terjalankan semua tugas-tugas dari organisasi itu. Jadi aman. Yang keempat, masyarakat atau kelompok dapat berjalan baik apabila lembaga sosial bekerja efektif. Jadi organisasi itu akan bagus kalau dia efektif dalam bekerja. Iya. Oke, jelas sampai sini ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Jenis-jenis dinamika kelompok. Perhatikan baik-baik. Jenis-jenis dinamika kelompok. Kelompok primer, ada interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal. Jangan kamu tidak kenal kan? Hello, sudah 1 tahun kamu latihan terus, yang ini tidak tahu namanya. Siapa namanya? Aca barangkali, Bambang, Salkomyu, Alex itu. Sudah Jo, namanya bapakku saya pakai jadi dulu dia. Sudah 1 tahun ini latihan terus, tidak ditahu anggotanya. Bahaya ya. Dikasih nama Aca sudah, padahal namanya Alex. Akhirnya namanya pacenya dia pakai. Oke, kita lanjut
Yang kedua, tadi primer ya. Apa itu primer? Adanya interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal. Itu primer, anggotanya saling mengenal. Kelompok sekunder, interaksi sosial secara tidak langsung, kurang kekeluargaan, kurang akrab. Ini yang sekunder, ini yang bahaya. Interaksi sosial secara tidak langsung pasti terjadi dalam organisasi, pasti itu terjadi. Interaksi sosial secara tidak langsung, kurang kekeluargaan, kurang kerjasama, pasti terjadi. Itu kelompok apa itu? Ini namanya kelompok primer atau sekunder? Sekunder ya. Yang ketiga, kelompok formal. Apa itu kelompok formal? Kelompok formal itu adalah kelompok yang ada di ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu masing-masing dalam suatu organisasi. Itu adalah kelompok formal. Yang keempat adalah kelompok informal. Keanggotaan kelompok tidak teratur. Kelompok anggota tidak teratur, kacau balau anggotanya. Jadi ada berapa? Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau untuk primer itu tentang apa? Apa? Primer apa? Oke, Asia Supermaya. Siti Maisa, anggotanya saling siapa namanya? Nurul, Sakira Siti. Hampir saya panggil Aco. Padahal sudah lama Bapak kenal, Bapak lupa namanya. Soalnya dia kalau di pikiran Bapak iya, tapi di hati tidak saya lupakan. Kalau di pikiran, kalau di kepala lupa namanya, tapi di hati tidak terlupa mukanya. Oh, menghayal terus berarti. Oke, kita lanjut. Itu primer. Yang kelompok sekunder apa? Apa itu sekunder? Sekunder apa? Kurang kekeluargaan. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Kelompok apa itu kelompok formal? Kelompok yang ada di dalam ADART. Tahu itu ADART? Tahu? Itu semua program-program, keputusan-keputusan tentang organisasi, semua ada di dalam. Semuanya ada di dalam. Mau jangka panjang, jangka pendek, dari bajunya, pakaiannya, ya, dari dia punya lambang, dari dia punya logo, dari dia punya sepatu, celana, semua ada di dalam. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, kepentingan organisasi semua sudah di dalam ADART itu. Makanya tinggal kita yang jalankan. Kemudian kelompok informal, yaitu kelompok tidak teratur. Woi, ke sana kamari di terserah dia mau latihan apa, terserah dia. Ayo latihan ini saja kita. Oke, latihan ini saja kita. Iya, latihan ini saja kita. Latihan. Karena tidak teratur. Bro, kamu sebenarnya kita latihan apa ya? Bau injo, latihan tandu-tandu. Padahal latihannya sudah ada di dalam ADART-nya kita. Oke, jelas ya? Atau pakaiannya PMR, bukan lambangnya, dia pakai bajunya PMI.
Itu kan tidak sesuai. Harus dia sesuai dengan AD/ART. Kalau PMR ada lambangnya. PMR itu tingkat sekolah. Kalau PMI lain. Tapi naungannya PMI. Begitu juga dengan pramuka, ada korcapnya. Apanya lagi? Apanya? Habis korcap apa? Rantingnya ya banyak ya. Nanti dipelajari lagi. Oke, yang berikutnya, yang keempat, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota. Jadi kita rapat hari ini, kita rapat tentang ini, permasalahan-permasalahan harus disampaikan semua. Ya, ini saya belum menjalankan tugas ini karena ini masalahnya. Itu harus dijelaskan. Oke? Itu harus dijelaskan. Kalau umpamanya kamu dalam apa misimu, di dalam kelompok itu kau bagian apa, dalam organisasi kamu apa, kamu punya bagian, sudah jalankan belum? Kalau belum harus dijelaskan sama ketua atau dalam rapat. Yang kelima, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Oke, kita lanjut. Kerjasama kelompok dapat terjalin. Ini penting. Bagaimana cara untuk supaya kelompok itu dapat bekerja sama? Ya, yang pertama, mengerti akan tujuan kelompok. Kalau orang yang punya pacar, kau harus mengerti pacar kau. Saya punya, kalau saya istrinya bapak, apa supaya dia sayang, apa yang harus dia suka, harus kita perhatikan, kita mengerti dengan dia supaya dia sayang juga. Begitu juga dengan kita di organisasi, mengerti akan tujuan kelompok atau suatu organisasi itu, apa tujuannya. Kalau lewat dari tujuan itu pasti kacau. Ya, apa tujuan dari kelompok pramuka, apa tujuan dari organisasi PMR, apa tujuan dari organisasi bisnis, apa tujuan dari Paskibra. Jangan, bukan tujuannya lenceng, akhirnya mengambang latihannya, akhirnya ya kacau. Bukan tugas-tugas misinya dia jalankan. Umpamanya kalau pramuka banyak di LKBB, tongkat apa semua, itu tugasnya. Jangan, bukan bagiannya dijalankan, akhirnya pas persiapan lomba tumbang. Atau begitu juga dengan PMR, bukan latihan pertolongan pertama dia latihkan apa, bakasi bersih WC. Itu bukan. Harus sesuai dengan apa yang sudah dituju tujuannya dari PMR, begitu semua organisasi lain. Yang ketiga, yang kedua atau yang ketiga ini? Yang kedua ya, adanya saling menghormati di antara anggota. Ingat baik-baik, harus menghormat. Yang tua menyayangi yang muda, yang kecil menghormati yang tua. Jangan lagi nanti karena dia yang paling tua, dia marah-marah terus adanya. Seperti ini, angkat ini, angkat itu, angkat ini, semua sudah suruh. Itu tidak boleh ya. Harus dia bekerja sama supaya akrab terus. Kecuali dalam diksar atau apa, semua itu berbeda. Ya. Yang ketiga, adanya saling menghargai pendapat anggota lain. Itu ingat baik-baik. Tidak boleh belum selesai bicara orang sudah dipotong. Selesaikan dulu bicara, baru kita yang bicara.